Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ragam berbicara. Berbicara masalah ragam berbicara, tentu bagaimana kita mengolah suatu cara atau teknik untuk berbicara dengan baik. Nah, teknik selama ini yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbicara berbahasa Indonesia. Nah, berbicara dengan bahasa lisan, berbicara dengan bahasa verbal. Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam konsep berbicara. Bagaimana kita berbicara di dalam ruang lingkup privat dan bagaimana kita berbicara dalam ruang lingkup publik. Tentu dalam ruang lingkup privat, tentu berbicara melalui komunikasi yang bersifat pribadi, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, misalkan kita berbicara dengan sahabat kita. Tentunya berbicara dengan sahabat kita, apa yang kita bisa bicarakan itu bisa ditangkap oleh orang lain sehingga mudah dipahami. Tentu ini sebagai entry point, hal yang pokok di dalam suatu bagaimana berbicara dengan baik dengan sahabat kita. Dalam ruang lingkup publik, tentu ada suatu tata cara dalam hal komunikasi terhadap ruang lingkup publik, terhadap masyarakat, terhadap tetangga, terhadap sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga konteks lainnya, bagaimana berbicara di dalam suatu ruang lingkup diskusi kecil atau diskusi kelompok. Maka tentu itu diperlukan suatu berbicara mengenai komunikasi, berbicara dalam konteks gagasan, pemikiran, ide-ide, maupun hal-hal yang mungkin bisa menciptakan suatu dinamika ya dalam suatu penemuan suatu masalah. Nah, tentu ini akan menarik apabila kita pandang bahwa konsep berbicara ini dalam konteks hukum. Tentu ya dalam konteks hukum kita harus melihat bahwa isu hukum atau permasalahan hukum yang terjadi sehingga ada solusi yang ditimbulkan dalam konteks komunikasi dalam proses penyelesaian sengketa hukum. Itulah beberapa konsep-konsep dasar di dalam berbicara, dalam ragam berbicara. Tentu dalam konteks berbicara yang aktif ya, maka hendaknya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat, kita akan memberikan suatu usulan-usulan, gagasan maupun ide. Tetapi di dalam konteks yang pasif, maka tentu ya berbicara itu merupakan salah satu hal yang dinamis. Tentunya dalam konteks pasif ini kita akan melihat dari sudut pandang bagaimana lawan bicara kita dalam suatu komunikasi untuk berbicara, baik itu secara lisan, nah ataupun secara verbal. Tetapi hal yang penting yang perlu kita bicarakan di dalam ragam berbicara ini adalah jangan sampai konsep berbicara itu ya melawan suatu konsep yang bertentangan dengan suatu unsur-unsur atau nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, sahabat Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.